Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nadia Nugroho yang pada kesempatan kali ini akan menyampaikan video pembelajaran terkait materi sesi kelima di aplikasi komputer teknik tentang pengantar penggunaan SAP 2000. Seperti biasa, kita awali dengan pendahuluan di mana pengantar penggunaan aplikasi SAP 2000 ini akan digunakan untuk program rekayasa berbasis komputer, di mana kita sebagai user akan diminta untuk memahami latar belakang, metode penyelesaian, dan batasan-batasan dari program yang akan digunakannya. Pada dasarnya, komputer itu seperti robot. Apabila kita perintahkan sesuatu hal A pada inputnya, maka outputnya juga dipastikan akan kurang lebih sama atau tidak akan mengalami kesalahan. Kita sebagai user harus mempunyai kepekaan terhadap perilaku struktur yang akan dirancangnya. Pada proses rekayasa struktur yang berbasis komputer ini, kita diminta untuk memahami dasar-dasar teori mengenai mekanika teknik sebelumnya, yang mungkin sedang teman-teman pelajari di semester 1 atau 2, bahkan di semester 3 nanti. Pada proses rekayasa struktur menggunakan SAP 2000 ini meliputi beberapa hal. Yang pertama itu memodelkan geometri struktur, terus pemilihan material, mendefinisikan atau pemilihan penampakan elemen struktur, menganalisis proses pembebanan, dan menganalisis struktur yang terjadinya, biasanya menggunakan perhitungan mekanika teknik dalam program SAP, dan desain penampang untuk memastikan bahwa penampang yang kita pilih memenuhi persyaratan atau tidaknya. Nah, lanjut, di sini ada beberapa bagian yang menjadi poin penting dalam SAP 2000 yang nantinya akan lebih dibahas di materi sesi berikutnya. Yang pertama itu ada objek yang digunakan untuk mempresentasikan geometri struktur yang dimodelkannya, di mana proyek sendiri itu ada 4, yaitu point object, line object, area object, dan solid object, di mana penjelasan bisa teman-teman baca sendiri di slide ini. Selanjutnya ada sistem koordinat, di mana sistem koordinat ini untuk menempatkan geometri model dan menentukan arah pembebanan, perpindahan, gaya-gaya internal, dan tegangan yang terjadi pada penampang yang akan kita modelkan tadi. Semua sistem koordinat di dalam model ini ditetapkan terhadap satu sistem koordinat global, sedangkan setiap bagian dari model, yaitu ada join, elemen, dan constraint, dapat mempunyai sistem koordinat lokal tersendiri. Sistem koordinat yang digunakan adalah koordinat 3 dimensi persegi atau kartesian atau kartesius yang mungkin teman-teman familiar dengar di materi kalkulus atau matematika, yang mengacu kepada kaidah tangan kanan. Ini biasanya di materi fisika atau kimia kemarin terapan atau lanjutan itu mempelajari sistem kaidah tangan kanan ini, di mana ibu jari, telunjuk, dan jari tengah yang kita gunakannya. Sehingga akan membentuk sebuah garis tegak lurus di mana ibu jari sebagai sumbu X, telunjuk sebagai sumbu Y, dan jari tengah sebagai sumbu Z-nya. Nah, untuk contoh simulasinya kurang lebih seperti ini. Yang di atas, X sebagai sumbu ibu jari sebagai sumbu X, telunjuk sebagai sumbu Y, dan jari tengah sebagai sumbu Z-nya. Dengan kita mengarahkan ketiga jari tangan kanan ini menunjuk ke arah positif. Translasi dan gaya yang bernilai positif akan selaras juga dengan sistem sumbu koordinat searah positif. Untuk rotasi dan momen juga ditentukan dengan aturan tangan kanan, seperti gambar yang di bawah ini, di mana arah ibu jari menentukan arah positif dan sumbu putar, sedangkan arah yang ditunjukkan keempat jari lain menunjukkan arah positif dengan rotasi dan momen. Di SAP 2000 mengasumsikan sumbu Z sebagai sumbu vertikal, di mana jika Z mengarah ke atas itu akan dinyatakan Z positif.
Sedangkan koordinat lokal dengan join elemen dan akselerasi beban ke tanah ditetapkan terhadap arah vertikal tersebut. Sehingga berat sendiri struktur tersebut mengarah ke bawah dalam arah Z negatif. Di sistem koordinat ini juga memiliki khususnya di Indonesia digunakan untuk mendefinisikan properti, beban, dan respon dari setiap bagian dari model, baik itu join elemen dan atau constraint-nya, sehingga sumbu dari sistem koordinat lokal dinyatakan dengan sumbu 1, 2, dan 3, dan secara umum pada setiap bagian model sistem koordinat lokal ini dapat berbeda-beda. Nah, ini kita masuk membahas mengenai join atau nodal point juga bisa. Itu mempunyai peran yang sangat penting pada pemudahan struktur. Semua elemen batang bertemu pada join sehingga terbentuk geometri struktur itu sendiri. Selain itu, join digunakan sebagai lokasi untuk mengetahui besarnya deformasi dari struktur. Setiap join juga mempunyai sistem koordinat lokal yang digunakan untuk mendefinisikan derajat kebebasan atau degree of freedom atau yang disimbolkan dengan df. Range strength, properti, dan beban pada join memiliki orientasi koordinat lokal yaitu di sumbu 1, 2, dan 3 dari suatu join yang sama dengan sistem koordinat global yaitu X, Y, Z. Orientasi tersebut dapat dirubah, misalnya diputar dengan 3 parameter sudut yaitu A, B, dan C dengan urutan sebagai berikut yang bisa teman-teman baca secara sendiri. Selanjutnya ini untuk langkah-langkah merubah orientasi sumbu lokal pada join. Step pertama, melakukan rotasi terhadap sumbu lokal 3 dengan aksis angle di sumbu yang A ini yang ke atas. Di langkah kedua, memutarkan sumbu lokal 2 yang di bawah ini atau yang searah dengan sumbu Y dengan arah angle-nya ke arah putaran B. Dan di step ketiga yaitu memutarkan sumbu baru lokal 1 ini atau yang searah dengan sumbu X yang terus kita namakan dengan perputaran atau angle titik C ini. Nah, selanjutnya apa sih yang dimaksud dengan degree of freedom atau yang disimbolkan DOF atau DF saja? Nah, itu merupakan lanjutan dari model struktur yang dipengaruhi oleh displacement dari join, di mana join memiliki 6 komponen displacement yang disebut sebagai degree of freedom atau derajat kebebasan yang terdiri dari translasi 3 sumbu lokal yang dinyatakan dengan U1, U2, dan U3, dan rotasi pada 3 sumbu lokal yang dinyatakan dengan R1, R2, dan R3. Jika sistem koordinat lokal pada join paralel dengan sistem global, maka degrees of freedom yang dinyatakan dengan UX, UY, UZ, RX, RY, dan RZ ini akan diberikan sebuah join yang bersifat restraint yang disebut juga dengan tumpuan. Penempatan restraint pada join sehingga menjadi tumpuan dan sangatlah penting karena menentukan stabilitas struktur saat proses analisa struktur tersebut. Jika struktur tidak stabil, maka tidak dapat dianalisa. Contoh, ini ada beberapa restraint yang terjadi. Untuk yang samping kanan ini merupakan tampilan untuk 2 dimensinya dengan sumbu X dan Z, sedangkan untuk yang samping kiri merupakan contoh restraint dengan tampilan 3 dimensi. Selanjutnya ada frame element, di mana frame element di sini digunakan untuk mengubah orientasi sumbu lokal 2 dan 3 dengan melakukan pemutaran sudut koordinat elemen. Untuk menetapkan arah putaran positif, ingatlah kaidah tangan kanan yang kita bahas sebelumnya. Frame ini digunakan untuk memodelkan balok, kolom, dan rangka pada struktur 3 dimensi.
Frame ini dimodelkan sebagai garis lurus untuk menghubungkan dua titik. Orientasi default dari sumbu lokal 2 dan 3 oleh SAP 2000 ini kurang lebih dicontohkan sebagai berikut. Yang pertama, saat bidang 1 dan 2 terletak secara vertikal sejajar dengan sumbu Z. Dan yang kedua itu sumbu lokal 2 atau yang mengarah ke atas dengan Z positif, kecuali elemen vertikal kolom di mana suatu sumbu lokal 2 tadi terletak pada bidang horizontal searah dengan sumbu X positif. Dan yang ketiga, sumbu lokal ketiga terletak pada bidang horizontal. Lebih seperti yang ada di gambar di samping samping kiri atas ini. Cara merubah orientasi dari sumbu lokal 2 dan 3 kurang lebih dapat diilustrasikan dengan gambar seperti yang ada di slide ini. Dan ini section properties, di mana dari suatu frame elemen ditetapkan terhadap sistem sumbu lokal dengan menetapkan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama itu sumbu 1 terletak pada sumbu longitudinal elemen, sumbu 2 dan 3 akan secara paralel dengan garis netral, biasanya sumbu 2 mengarah ke sumbu yang kuat atau yang tinggi, dan sumbu 3 mengarah ke sumbu lemah atau yang lebar. Material properties ini digunakan untuk penampang seperti modulus elastis untuk kekakuan, aksel dan lenturnya, modulus geser untuk kekakuan torsi dan kekakuan geser transversalnya, koefisien ekspansi termal, di mana alfa untuk menghitung ekspansi aksial dan regangan lentur akibat pengaruh termal, densitas massa yang dinyatakan dalam rho untuk menghitung massa elemen yang digunakan untuk analisa dinamik. Dan yang terakhir itu densitas berat yang dibawa dengan Chow yang menghitung berat sendiri dari beban gravitasi yang terjadi. Untuk menghasilkan kekakuan penampang diperlukan 6 properties geometri dasar. Yang pertama, luas penampang yang disimbolkan dengan A. Yang kedua, momen inersi yang disimbolkan dengan huruf I. Nah, di sini nanti di inersi itu ada simbolnya I33, yaitu momen inersi terhadap 3 sumbu untuk lentur bidang 1 dan 2, dan I22, di mana untuk inersi terhadap 2 sumbu lentur pada bidang 1 dan 3. Kekakuan lentur yang dihasilkan adalah EI33 per L dan EI22 per L. Yang selanjutnya yang ketiga itu konstanta torsi yang disimbolkan dengan K untuk menghasilkan kekakuan torsi. Untuk formulasinya itu GK per L. Selanjutnya ada luas bidang geser, yaitu yang disimbolkan dengan AV2 dan AV3 untuk perhitungan gaya transversal pada bidang 12 dan 13. Di mana luas efektif bidang geser ini untuk berbagai penampang yang berbeda-beda seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut. Nah, inilah tabelnya, bisa teman-teman nanti sesuaikan dengan teman-teman yang akan didesainnya. Dan di sini juga di SAB 2000 memberikan fasilitas untuk perhitungan otomatis terhadap beberapa 6 properties geometri yang sudah ditentukan sebagai dasar bentuk penampangnya. Selanjutnya, beban pada frame elemen. Selain ketiga hal tadi, itu ada beratnya sendiri atau self-weight load-nya, yang arahnya selalu ke bawah atau mengarah ke arah Z negatif. Terus ada gravitasi load, arahnya akan dibuat kemana saja jika arahnya ke bawah atau searah dengan global negatif Z. Biasanya lebih baik digunakan self-weight load yang di atas tadi, atau beban berat sendirinya. Dan yang terakhir itu ada beban terpusat yang dapat berupa gaya-gaya momen terpusat. Aturan ini menetapkan beberapa beban sebagai berikut, yang berdasarkan jarak relatif dan berdasarkan jarak absolutnya. Arah dari beban terpusat ditetapkan menurut sistem koordinat global atau sistem koordinat lokal. Jika digunakan sistem koordinat global, akan ditransformasikan ke dalam sistem koordinat lokal. Contoh sebagai mendefinisikan beban terpusat kurang lebih seperti gambar di sebelah kanan ini. Nah, beban merata dapat merupakan berupa gaya-gaya atau momen-momen yang terjadi pada
frame elemen tersebut. Biasanya di dalam beban merata ini menetapkan beberapa aturan. Yang pertama itu jarak relatif dan jarak absolut juga, di mana ada beberapa perbedaan dalam simbolisasinya. Arah dari beban merata dapat ditetapkan menurut sistem koordinat global atau sistem koordinat lokal juga. Contohnya sudah tergambar di samping kanan juga. Mungkin itu materinya dan tugas materinya seperti yang ada di slide ini. Dan yang tugas kelompok seperti slide ini, dan dikumpulkan via email. Kalau untuk yang tugas mandiri dikumpulkan via Netflix. Terima kasih. Saya Nadia Susilo Nugroho mau undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.